Dari penyesatan yang ada, salah satu yang cukup menonjol adalah mengajarkan kekristenan sebagai jalan untuk mempermudah menjalani hidup. Ini bukan Injil yang orisinil. Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Kekristenan itu justru menempatkan orang yang menerima ajaran Tuhan di tempat yang sulit. Anugerah itu menempatkan orang pada keadaan yang sulit. Sebab ketika seseorang menerima anugerah, dia harus berjuang untuk mencapai maksud anugerah itu diberikan. Nah, ini penting. Sederhana tapi banyak orang tidak mengerti, saudara. Anugerah itu pemberian cuma-cuma. Anugerah itu kan pemberian cuma-cuma, pemberian yang tidak memandang kelayakan si penerima anugerah. Anugerah ini juga berbicara mengenai pemberian kepada objek yang sangat membutuhkan. Nah, anugerah ini tidak bisa diberikan oleh siapa-siapa, tapi hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus melalui karya salibnya. Nah, tujuan salib itu apa? Tujuan salib itu harus ditemukan dulu. Tujuan salib itu harus ditemukan. Dan tujuan itu harus dipahami dengan benar. Kalau tujuannya dipalsukan, itu sebenarnya sama dengan membatalkan salib. Membatalkan maksud salib itu diadakan, saudara. Coba kita lihat Alkitab dulu, saudara ya. Filipi pasal yang ketiga adalah ayat 17. Filipi 3 ayat 17. Begini Bapak Ibu. Terpaksa. Pengikut kebenaran itu tidak banyak. Saya menggunakan kata terpaksa artinya supaya kita semua juga legowo atau rela. Kalau kita dimusuhi, kita dianggap sesat. Lalu tidak konsumtif, tidak laku di pasaran, nggak apa-apa. Ya. Saya ingat perkataan Paulus. Jika saya mau berkenan kepada manusia, maka saya bukan hamba Allah. Paulus mengatakan itu di Galatia pasal 1, nanti kalau sempat kita lihat. Ketika dia berbicara mengenai Injil yang benar dan Injil yang palsu. Sekiranya aku berusaha berkenan kepada manusia, aku bukan hamba Allah. Itu berarti Injil yang benar membuat orang tidak menyukai dia. Injil yang benar membuat Paulus tidak disukai. Paulus tidak populer. Paulus hanya populer untuk orang-orang tertentu. Tapi Paulus tidak akan populer untuk kebanyakan orang. Ini seperti pada zaman Yeremia. Yeremia sama sekali tidak populer. Yang populer itu nabi-nabi palsu. Dengan mengatakan ini tidak bermaksud apa-apa. Alkitab mengatakan begitu ya. Ya kita berdiri di atas kebenaran Alkitab tersebut, saudara. Sekiranya aku berusaha berkenan, sekiranya aku mau berkenan kepada manusia, aku bukannya hamba Allah. Jadi hamba Allah yang benar itu tidak berkenan, tidak populer di mata kebanyakan orang. Ingat sekali lagi saya katakan, ketika Paulus menyatakan hal itu, konteksnya adalah ia sedang menunjukkan Injil yang benar dan menunjukkan Injil yang palsu. Nah, saudara-saudara, jika saudara mau beruntung ya, melayani Tuhan Yesus Kristus dan hidup untuk kepentingan Maharaja kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Berfungsilah, saudara. Ya, berfungsilah.
Saudara pasti punya tempat. Ya. Saudara pasti punya tempat. Siapapun saudara. Ya. Jangan ada di antara saudara yang merasa kecil, lemah, miskin, tidak berdaya, jelek, terbuang, terhina. Sampai Anda merasa tidak memiliki tempat sama sekali. Merasa Anda tidak fungsional. Jangan. Anda semua punya tempat. Jika saudara memiliki satu komitmen atau tekad untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Ya. Oke, kita baca ayat 17. Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Perhatikan, ini pernyataan Paulus dan semua kita sebagian sudah mengerti bagaimana warna hidup sosok ini. Paulus hidupnya diabdikan sepenuh bagi Tuhan. Prinsipnya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati keuntungan. Prinsipnya Paulus darahnya pun rela dipertaruhkan untuk ibadah iman jemaat. Paulus berkata, ikutilah teladanku. Sebab Paulus pasti mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Ingat apa yang saya sampaikan di sini dari Ibrani pasal 12. Iman yang sempurna itu yang menjadi tujuan kita. Dan iman yang sempurna itu atau ketaatan yang sejati kepada Allah Bapa ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjadi role model kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jangan melihat manusia kebanyakan. Jangan melihat orang Kristen pada umumnya. Dengan tertumbuk ayat ini, mari kita lihat sosok Paulus yang menunjukkan kelasnya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus yang benar. Ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Seperti kami, seperti Paulus. Rupanya Paulus tidak sendiri, kami. Bisa Paulus bersama Timotius, bersama hamba-hamba Tuhan yang lain, ya, bisa. Saya juga harus berkata, maksud saya harus berusaha menjadi bagian dari mereka ini. Ikutilah teladanku, kata Paulus, dan perhatikanlah mereka. Mereka itu di situ ada Erastus, gitu, saudaraku. Ada saudara di situ. Jangan Anda merasa, ini untuk pendeta, Pak. Tidak ada strata. Ingat khotbah saya sebelumnya. Politik gereja ketika pendeta berusaha membuat strata. Ada strata imam, strata awam. Ada strata pendeta, ada non-pendeta. Bahkan istilah pendeta itu sendiri sebenarnya tidak di Alkitab. Pendeta itu pimpinan tokoh agama lain, Hindu terutama. Ya, kekristenan tidak mengenal ini. Imam itu perjanjian lama, sedang kita semua imamat. Nah, saudaraku, jadi perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Perhatikanlah mereka. Jadi kalau gereja tidak ada mereka ini, bukan gereja. Kalau gereja tidak ada mereka ini, bukan gereja. Nah, sekarang kan ada kecenderungan di mana para pemimpin-pemimpin gereja lebih dekat menjadi selebritis daripada menjadi hamba. Ya, saudara. Saya juga merasa harus banyak berubah lagi. Ya. Harus banyak berubah lagi. Kan ibarat orang tidur, saya ini kan baru wake up. Ya, dari bangun, dari tidur, baru sadar. Wah. Baru sadar, saudaraku. Baru sadar. Nah, jadi saya melihat bahwa kebutuhan gereja terhadap orang-orang yang bisa menjadi teladan ini penting, saudara. Penting. Yang bisa menjadi teladan ini penting. Dan perhatikanlah mereka. Jadi sahabat-sahabat saya dan para hamba-hamba Tuhan harus tahu, walaupun kita harus jadi teladan itu bukan berarti lo ngikuti mau orang-orang tertentu yang mau
keinginannya dipuaskan, nggak boleh. Kita harus punya integritas, idealisme yang jelas. Ya. Perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami. Nah, kita tanya sekarang siapa yang hidup sama seperti Paulus? Anda bilang, itu kan zaman dulu, Pak. Oh iya, Paulus pakai jubah, saya pakai batik, so different. Tetapi itu tidak membedakan. Batik ini tidak membedakan. Yang penting itu sikap hati, saudara. Sikap hati. Saya bicara jujur ya, saya memang belum seperti Paulus. Saya juga penasaran, saudara, untuk menjadi seperti Paulus. Benar-benar saya penasaran, saudara. Kalau boleh cepat-cepat, saya mau cepat-cepat menjadi seperti Paulus. Lebih tepatnya menjadi seperti Tuhan Yesus. Ya. Memang orang tuh mesti frustasi berat, frustasi hebat, patah hati hebat, kecewa hebat dengan dunia ini. Baru bisa. Dunia tidak membahagiakan. Apapun tidak membahagiakan. Nilai diri bukan pada kekayaan, harta, pangkat, gelar. Itu harus kuat. Itu baru bisa. Itu baru bisa meneladani Tuhan Yesus. Baru bisa. Nah, Bapak Ibu ini sebagian jauh sekali. Jauh itu bukan berarti tidak bisa. Maksud saya ngomong jauh. Saudara harus kerja keras untuk mengejar ketinggalan tersebut. Selagi ada kesempatan, selagi ada waktu. Saya masih belajar banyak. Saya juga merasa jauh, saudara. Tapi saya harap jauh saya dengan jauh saudara beda. Artinya saya harus lebih dekat karena saya harus jadi teladan. Harus jadi teladan. Harus jadi teladan. Perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami. Yang seperti Paulus siapa? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu berarti sudah tidak ada kebanggaan apapun dalam hidup ini. Kecuali melayani, mengabdi kepada Tuhan. Sekarang Tuhan melihat begitu banyak penyesatan. Dan orang-orang yang menyesatkan itu orang yang mendapatkan pengakuan dari khalayak, dari people, dari masyarakat Kristen. Bahkan dari pemerintah secara politik sebagai hamba-hamba Allah. Itu tidak ngajar dengan benar. Itu menyesatkan, saudaraku. Jelas itu menyesatkan. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan Yesus, kita tidak sedang berperang dengan manusia sebenarnya. Roh jahat di udara. Yang mencengkram, menguasai, membelenggu, memenjara pikiran-pikiran orang itu. Mereka tidak mau belajar kebenaran sih. Belajar kebenaran perlu waktu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Itu tidak bisa diganti dengan puasa 40 hari mendapatkan visi. Nggak bisa. Mistik begitu itu nggak bisa. Jadi kita semua harus ikut teladan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak kelihatan pada waktu surat Filipi ditulis yang kelihatan Paulus berkata ikuti teladanku. Nah sekarang Paulus tidak ada. Perhatikanlah mereka. Perhatikanlah mereka. Perhatikanlah mereka. Perhatikanlah orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin gereja ini. Ketua departemen, ketua bidang. Perhatikanlah mereka yang tampil di depan ini. Nah, yang tampil di depan ini harus membayar harga mahal dari hidup yang telah dipilihnya menjadi seorang pengerja pelayan jemaat. Dulu saya pikir kalau sudah sekolah Alkitab tidak mengambil bagian dalam pekerjaan sekuler, sudah full time kita. Sudah full time. Kita sudah melayani jemaat. Sekarang saya memahami pelayanan yang sesungguhnya adalah ketika jemaat bisa meneladani hidupnya. Dan sekolah Alkitab yang benar adalah gereja. Dari sekolah minggu, remaja, pemuda dibina terus. Saya ketika usia 20, 25, 30 tahun itu kehidupan Tuhan Yesus nampak. Dan orang bisa membangun dirinya
dengan pola orang-orang ini. Itu baru pelayan yang benar. Bukan hanya khutbahnya yang didengar. Sebab perbuatan seseorang itu lebih keras suaranya dari khutbahnya di mimbar. Ayat 18, Pak. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Nah, di sini seteru salib Kristus artinya tidak hidup sesuai dengan maksud dan tujuan salib itu diadakan. Kesalahan orang Yahudi sedang terulang sekarang. Orang Yahudi itu bermaksud, maksud saya sebagian orang Yahudi, khususnya dari grassroots-nya, masyarakat banyak, mau menjadikan Tuhan Yesus raja. Raja. Tapi Tuhan menolak. Loh, apa Tuhan Yesus bukan raja? Raja. Tapi raja versi Tuhan, bukan raja versi manusia. Raja versi Tuhan, bukan raja versi manusia. Orang Yahudi mau menjadikan Tuhan Yesus penyelamat loh. Bukan Tuhan Yesus mau dibuang. Tapi penyelamat versi manusia, bukan versi Tuhan. Makanya Petrus mencegah Tuhan Yesus ke Yerusalem. Ya, supaya jangan mati konyol. Tuhan Yesus harus mati walaupun dianggap konyol. Nah sekarang terulang kesalahan ini. Tuhan Yesus menjadi Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dokter. Tuhan bukan tidak bisa menyembuhkan, tapi Tuhan mau kita mengerti tujuan utama kedatangan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ketika Tuhan membangkitkan orang mati dalam beberapa kesempatan, Tuhan selalu berkata, jangan cerita-cerita kepada siapapun. Kenapa Tuhan berkata begitu? Karena begini, ketika Tuhan menyembuhkan orang sakit, orang takjub. Tapi ketika membangkitkan orang mati, takjub, itu bahaya. Takjubnya itu sudah berlebihan. Dan itu bisa membakar semangat gairah orang Yahudi untuk bertindak membahayakan bagi visi Tuhan. Buta melihat timpang jalan, oke, masih bisa. Tapi saya harus ingatkan kepada saudara bahwa yang timpang jalan, buta melihat juga tidak banyak-banyak amat di Alkitab. Oke, jadi jangan terlalu berlebihan Anda berpikir loh. Tidak semua orang buta mesti melihat loh. Ya, pasti ya saudaraku pada zamannya itu. Nah, Tuhan Yesus itu ketika membangkitkan orang mati, atau ketika dimuliakan di atas gunung, muncul Musa. Musa itu gurunya orang Yahudi. Itu guru, maha guru bagi orang-orang Yahudi. Guru senior mereka. Dan Elia. Tuhan berkata, jangan kita cerita. Ini bisa membahayakan. Kalau untuk orang sakit sembuh, oke deh. Orang takjub. Dengan takjub lalu mereka bisa mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, begini. Ketika Tuhan menyembuhkan orang sakit, itu membangkitkan ketakjuban itu 75. 75 derajat saja. Tapi ketika orang mati bangkit, ini takjubnya bisa 150. Ini bisa dilakukan dukun-dukun, bisa. Tapi ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Tuhan menghindari, jangan sampai orang tahu. Dulu juga saya tidak tahu kenapa Tuhan menyembuhkan orang sakit tapi tidak mencegah orang cerita. Tapi giliran orang mati bangkit, ketika Tuhan dimuliakan di gunung, Tuhan mencegah murid-muridnya untuk cerita hal itu. Kenapa? Karena kekaguman yang berlebihan bisa membakar gelora orang Yahudi dengan satu semangat yang mengganggu misi utama kedatangan Tuhan. Nah, misi utama kedatangan Tuhan itu dirusak oleh orang-orang yang tidak mengerti maksud utama kedatangan Tuhan. Bagaimana mereka bisa mengerti, saudara? Mereka tidak belajar Alkitab. Anda itu orang-orang belajar hari ini. Yang rajin sungguh-sungguh loh. Anda punya kerangka berpikir yang lengkap mengenai keselamatan.
Siapa manusia, apa tujuan keselamatan, apa itu pekar dalam kehendak Allah, bla bla bla. Karena itu saya sampaikan berulang-ulang terus dari berbagai sudut. Sampai Anda itu lupa, Anda tahu sekali. Atau sampai Anda tidak sadar, Anda mengerti sekali. Hal yang sama diinfus terus. Jadi Anda punya gambaran frame yang jelas mengenai karya keselamatan Allah itu. Lalu saudara, Anda tidak minder walaupun mungkin tidak mampu. Anda tidak menjadi jahat walaupun Anda punya kesempatan jahat. Anda melihat keindahan dunia yang sudah berbeda. Ketemu orang kaya terhormat juga nggak kagum-kagum amat. Dan yang paling menyenangkan nanti, kematian membahagiakan saudara. Menjadi seteru salib Kristus artinya hidup tidak sesuai dengan maksud tujuan salib itu diadakan. Jadi kesalahan orang-orang Yahudi, kesalahan murid-murid yang masih berpikir fisik sebelum Roh Kudus dicurahkan, itu terjadi hari ini. Persis. Saya berkata kepada orang-orang yang saya percayai untuk bisa diajak di diskusi. Makin hari saya makin melihat iblis di dalam khotbah-khotbah itu. Kan sebagai orang timur, saya kan tidak boleh terlalu vulgar begitu loh. Apalagi orang-orang yang berkhotbah ini kenal saya dengan baik. Dia kenal saya dengan baik, saya menghormati mereka, mereka menghormati saya, kita sebagai kolega. Tapi saya lihat, iblis ini. Coba, apa nggak stres saudara? Lalu saya juga berpikir begini, kalau saya cuma ngomong begini, tidak mengingatkan kan salah. Tapi saya harus jujur, saya tidak tahu dari mana mulai memberitahu bahwa ini iblis. Sebab kalau orang sudah terlanjur jadi besar, terlanjur sudah mengaku ketemu Tuhan, dapat visi dari Tuhan, dia sudah terlanjur punya satu statement itu. Dia mesti terus membayar harga statementnya itu, membayar harga kehormatannya, kehormatan sebagai rohaniwan, kehormatan sebagai pemimpin agama atau pemimpin gereja. Dia harus membuat produk-produk baru setiap tahun atau pernyataan-pernyataan yang menunjukkan bahwa dia mendapat sesuatu dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan karena dasarnya Anda tidak mengajarkan kekristenan jalan yang sukar. Anda mengajarkan kekristenan jalan yang mudah. Seakan-akan agama Kristen bisa mempermudah menjalani hidup ini. Justru kekristenan membuat Anda jadi sulit hidup. Tetapi no crown without cross. Nggak ada mahkota tanpa salib. Makin hari makin melihat iblisnya. Makin hari makin melihat itu. Sebab ketika kebenaran firman Tuhan dibuka, saudara, kita makin melihat gambaran yang jelas, kebenaran dan visi utama kedatangan Tuhan Yesus tersebut. Nah kalau saudara sebagai jemaat awam yang menghargai tokoh-tokoh, pimpinan-pimpinan gereja atau agama, saudara kan sulit buat menghakimi atau menjudge begitu ya saudara. Saya juga tidak bermaksud menjudge. Ini kan discerning spirit ini, membedakan roh. Bukan ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan saya yakin, saya jamin aja deh, mereka tidak berani berbicara Injil secara benar. Mereka akan banyak berbicara dari perjanjian lama. Yesaya, Yeskiel dicomotin, suka-suka dia kasih isi. Ikuti teladanku, berani nggak? Saya juga belum sempurna mengikuti teladan Paulus atau Tuhan Yesus. Tapi saya mengajarkan dan saya belajar melakukannya. Ke depan saya harap saya bisa lebih baik dari hari ini. Jadi bersyukur sahabat-sahabat saya ya, saudara-saudara Singer, WL, Pak Ari, Pak Yosef, di belakang Pak Beni, ada 2 Beni ini, dan semua sahabat-sahabat Tuhan di sini. Anda tidak punya pilihan kecuali ikuti teladanku. Ikuti teladanku. Kita ikuti teladan Tuhan Yesus. Amin. Dan jadilah teladan bagi orang lain, dimanapun Anda berada. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saya mau tanya, kira-kira
Banyak orang ini orang di luar gereja atau dalam gereja. Kalau di luar gereja, Paulus pernah mengatakan, itu bukan hakku. Betul? Dalam tulisan Paulus. Itu bukan hakku menghakimi mereka. Artinya tidak mengena dengan mereka. Sebagai seteru salib Kristus. Gini, saudara. Coba berpikir dengan jernih. Kalau mereka tidak mengenal Tuhan Yesus dan hidup dengan cara kafir, tidak bisa disalahkan. Tapi kalau mereka di dalam lingkaran orang percaya, mereka mendengar Injil, mereka tahu salib, tapi tidak melakukan salib itu, mereka memusuhi salib itu. Teruskan saja. Teruskan pembataannya. Ayat 19. Silakan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya. Saya makin melihat banyak jemaat yang Tuhannya perut mereka. Kemuliaan mereka aib. Pikiran mereka tertuju kepada perkara duniawi. Terutama orang-orang yang berkelimpahan secara materi. Sampai tidak bisa diselamatkan. Betul-betul sampai kita tidak tahu bagaimana menjelaskan. Bisa bicara tentang Tuhan, berteologi, ngomong tentang pelayanan. Tapi pikiran mereka tertuju kepada perkara duniawi. Dan gejalanya jelas. Kebanggaan terhadap kemewahan. Emangnya kita nggak boleh mewah, Pak. Mewah memang relatif, bro. Saya juga tahu. Tetapi saya bisa mengerti. Saya sangat mengerti dan Anda saya ajak untuk mengerti. Mewah memang relatif. Kalau Anda penghasilannya 100 juta, Anda pakai mobil harga 2 miliar, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Anda penghasilannya 5 juta, saya anjurkan jangan naik mobil. You hanya boleh naik motor. Itu pun enggak motor baru. Ya, 5 juta buat makan 3 juta. 2 juta untuk nabung kontrak tahun depan, yang 1 juta untuk cicilan motor-motor yang murah. 5 juta jangan punya credit card. You hanya boleh punya ATM. Kalau punya credit card, pasti you bakal nggak benar. Kalau bilang untuk berjaga-jaga, itu omong kosong. Banyak orang tidak punya credit card juga nggak apa-apa. Nah, kembali soal tadi. Kalau Anda gaji 100, penghasilan 100 juta. Oke, 200 juta. You naik mobil kelas 3 miliar. Kayaknya masuk akal. Mewah itu relatif untuk siapa? Untuk siapa ya. Lalu bagaimana kondisinya? Masalahnya di sini. Ini perhitungan paling kecil. Sebandingkah dengan yang kau lakukan untuk Tuhan? Itu sebandingkah dengan yang kau lakukan untuk Tuhan? Anda punya gaji 5 juta, Anda berikan kolektor 5 ribu, 10 ribu, itu biasa. Penghasilanmu 50 juta, mau kasih kolektor 10 ribu, kayaknya itu nggak masuk akal. Ini bukan soal duit ya, oke? Bukan soal uang ya. You nggak ngasih kolektor pun nggak masalah. Sama sekali kita nggak mikir. Anda pun berkata, kalau semua kayak Pak Eres, gimana dong? Jangan seperti saya. Seperti Tuhan Yesus tahu. Saya saja berjuang menjadi seperti Tuhan Yesus. Sebandingkah apa yang kita lakukan untuk Tuhan dengan apa yang kita perbuat untuk diri kita sendiri. Saya ini bicara kepada saudara-saudara sekalian yang
mau all out. Jadi kalau saya ngomong kepada orang yang tidak all out ya, saya salah. Jadi kalau saudara merasa tidak suka, saya mau ngomong, khotbah ini bukan untuk kamu. Pikirannya duniawi. Bagaimana kita tahu pikiran orang duniawi? Ketika kemewahan menjadi kebanggaan. Kemewahan itu relatif, betul. Coba sebandingkan yang kau buat untuk dirimu dan untuk Tuhan. Kalau saudara percaya saya ya. Kalau nggak percaya Alkitab, percaya saja saya yang kelihatan ini ya. Padahal Anda mesti percaya Alkitab. Anda tidak akan pernah menyesal Anda membela pekerjaan Tuhan. Anda tidak akan pernah menyesal. Sekarang bagaimana jemaat membela pekerjaan Tuhan? Kalau pendeta yang tidak mempunyai penghasilan sendiri naik mobil begitu mewah, jemaat yang penghasilannya kecil rela memberikan perpuluhan, itu juga sudah nggak bisa saya ngomong, saudara. Itu udah nggak bisa. Saya nggak bisa ngomong itu, saudara. Kadang-kadang kalau saya naik mobil saya depan jemaat yang banyak melihat mobil saya kadang-kadang agak sedikit risih. Karena mobil saya termasuk bagus. Saya berusaha untuk memiliki kendaraan tidak menggunakan uang saudara. Saya masih mengingatkan kepada staf saya, tolong ya jangan sampai mobil saya dibayar sama jemaat. Saya masih bisa membayar sendiri. Kenapa sampai segitu rupa, Pak? Ya sementara waktu begini dulu deh, saudara. Sebab sebenarnya saya patut mendapat mobil dari gereja, dapat rumah, dapat kehidupan. Kenapa? Karena memang pelayan hidup dari Injil. Lagi pula ya saudara, saya harus dipenuhi. Kebutuhan saya harus dipenuhi untuk duduk di sini dan bisa menyampaikan firman yang tidak bisa dibeli pakai duit. Tetapi ini upahku kalau aku boleh melayani tanpa upah. Sebandingkah kita? Sebandingkah kita? Orang bisa hidup bermewah-mewah. Pikiran tertuju pada perkara duniawi. Untuk Tuhan dia hanya memberikan remah-remahnya saja. Kalau Tuhan memberkati kita, saudara, kita punya rumah ibadah. Maksud rumah ruang pertemuan. Kita tidak boleh bangun mewah-mewah. Tidak usah mesti kasih gambar. Wah, atasnya kayak kubah. Tidak perlu. Udah kotak sabunnya. Yang penting AC-nya sejuk. Akustiknya bagus. Cukup. Lihat lampunya terang. WC-nya bersih. Kursinya empuk. Jangan empuk malah tidur. Kursinya bisa duduk nyaman. Iya. Kita belum punya loh gedung bisa nampung sebanyak ini itu belum. Tapi kalau Tuhan berkati kita, Tuhan berkenan kita punya gedung. Kita mau punya gedung yang nggak usah mewah. Nggak usah mewah, saudaraku. Ya, nggak perlu. Nggak perlu. Udah kayak kotak sabun aja begitu. Kursi. Pokoknya enak buat ke tempat kebaktian. Nggak perlu. Kita nggak perlu. Kalau seandainya kita nggak punya tempat, kita ya gedung-gedung orang aja kita sewa. Kalau gedung-gedung nggak ada, kita rumah ke rumah, saudara. Dan pembicaranya adalah orang-orang yang rajin ke suara kebenaran. Kalau yang rajin ke suara kebenaran 400 orang, satu orang 100. Jadi 100 kali 400, hitung sendiri situ. Jangan duniawi. Ibu-ibu yang pikirannya berlian, tasnya mesti harga ratusan juta. Nggak perlu. Itu berlalu. Nggak perlu. Baju mesti mewah. Nggak perlu. Yang pantas ya mewah itu juga relatif. Karena Anda kumpul dengan siapa kan. Tapi apa tadi? Sebandingkan. Nggak perlu, saudara. Nggak perlu. Saya berapa kali diomeli istri saya. Kamu pelit untuk dirimu sendiri. Kalau beli barang cari harga murah. Saya paling boros cuma satu untuk alat musik. Beli saksofon, beli suling, beli trompet. Udah. Paling sound system. Udah itu nggak ada lagi. Udah. Bukan soal. Nggak perlu.
Bukan sombong ya. Jam ini nih, nggak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ya kita bakal mati kok, ngapain sih? Wah jadi nggak enak Pak Eras kalau pakai mobil bagus. Oh enggak, saudara kan punya kelas. Mau naik mobil harga 2-3 M juga enggak apa-apa, tapi sebandingkah. Coba baca lagi ayat yang ke-19 Pak. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saya kasih tahu ya saudara, kalau saya sudah jarang-jarang baca ayat-ayat begini nih, dan jarang-jarang khotbah seperti ini, pikiran saya dan geleyang lagi lah. Ini seorang pendeta bisa geleyang lagi, tidak mengancep gitu, bisa goyang-goyang. Tapi makin hari ya makin nancep, karena diulang-ulang terus, nancep gitu. Dunia bukan rumahku. Kalau you tidak tertarik dengan kehidupan yang akan datang, lalu mau apa? Dan Anda mendengar banyak khotbah tidak pernah singgung langit baru, bumi baru. Sama sekali. Ya saya tidak mengatakan yang menyinggung itu pasti rohani. Saya tidak berkata begitu. Tapi kalau sama sekali tidak pernah menyinggung, udah jelas isyarat yang nyata, nggak bisa dibantah bahwa kamu tidak menyadari dunia ini bukan rumah kita. Maka jangan heran pengen punya aset besar, punya gedung mewah. Nggak ngerti saya, saudara. Jangan heran bisa punya mobil harga MM. Seorang pendeta punya mobil harga miliar-miliar. Kalau itu hasil daripada bisnisnya nggak apa-apa. Dia bilang berkat Tuhan. Tuhan yang ngasih, itu uang jemaat, pasti. Jemaat yang kaya, iya. Kalau jemaat yang kaya itu bukan tidak mungkin, dia juga kongkal-lingkong dengan pejabat. Bukan tidak mungkin rakyat kecil jadi korbannya. Kalau kamu cuci uang, saya ajarin. Bagikan pada orang miskin, cuci yang benar. Cuci uang yang tidak bersalah di hadapan Tuhan. Jual segala milikmu, bagikan pada orang miskin. Datang kemari buat aku. Sakius itu disuruh Tuhan cuci uang loh. Orang yang kena kamu peras, kembalikan 4 kali cuci uang itu. Uangnya dicuci. Kalau orang pernah kamu peras, kembalikan 4 kali lipat. Bayangkan itu. Dia ketok rumah orang itu stroke jadi bangun gara-gara dikembalikan uangnya 4 kali lipat. Begitu dengar suara sakit, teriak, pulang! Beliau! Sebentar. Percuma! Ngomong sama ente. Ternyata Sakius mau mulangin. Itu yang teriak bapaknya lagi stroke. Ibunya nggak enak hati buka pintu lalu. Maksudnya apa? Pak, saya mau kembalikan uang yang pernah saya ambil. 4 kali lipat ini. Pakai kresek. Itu bapaknya kaget. Langsung berdiri. Ibunya ini gigi palsunya copot. Kok bisa ya? Kalau Tuhan mengubah bisa. Tapi ini dicucinya salah lewat pendeta. Pendeta naik mobil mewah. Saya itu ngomong begini bukan karena saya tidak kebahagiaan. Jealous, iri, enggak. Bukan. Banyak kurbannya. Banyak kurbannya. Tidak mengajarkan kebenaran, dia menikmati kemewahan. Dia menikmati kemewahan. Tidak mengajarkan kebenaran, dia tidak pernah bisa berkata, ikuti teladanku. Tidak akan pernah. Kalau dia tidak bisa berkata, ikutilah teladanku, bagaimana staffnya?
bukan orang sempurna loh. Saya bukan orang sudah benar loh. Tapi kita mau benar, kita mau belajar sempurna, saudara. Kewargaan kita di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuh yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Anda percaya nggak? Saya sendiri kadang-kadang melihat diri sendiri bingung. Kalau lagi diam di mobil atau jalan-jalan di mall, lihat keindahan mall, saya bingung melihat diri saya sendiri. Saya berpikir begini, kok jadi begini saya? Sungguh, tidak sering, kadang-kadang. Kok jadi begini ya saya? Saya bersyukur bisa seperti ini. Karena kan dulu lihat barang bagus juga pengen punya, itu enggak? Ada pameran mobil, biar nggak punya duit untuk beli, nonton. Dia punya duit, nonton. Pameran itu, perumahan-perumahan itu, kita datang. Kita nggak punya duit beli pun kita mau lihat. Tapi sekarang lihat mobil bagus. Nah, saudara harus terus terbimbing untuk menyadari bahwa dunia bukan rumah kita. Kita punya tubuh akan diubah Tuhan sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Dan itu menjadi pengharapan yang membahagiakan dan menyukai.